Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riri Laras Wijayanti, NPM 20510403313 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas D semester 2. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai zakat sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahayanya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian selanjutnya yaitu tafsir dari Quran Surat At-Taubah ayat 60. Saya mengambil salah satu tafsir, yaitu tafsir Jalalain yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat, yaitu zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. Orang-orang miskin yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Pengurus-pengurus zakat yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya, maksudnya yaitu supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang atau pada zaman Imam Syafi'i tidak berhak lagi mendapatkan bagiannya karena Islam telah kuat, berbeda dengan dua jenis mu'alaf yang lainnya. Maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Dan untuk memerdekakan, dalam artian budak-budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus mukotab, yaitu orang-orang yang berutang. Mukotab itu orang-orang yang berutang, orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau mereka telah bertobat dalam maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu yang kehabisan bekalnya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Lafal faridotan dinasabkan oleh fiil yang keberadaannya diperkirakan. Allah dan Allah Maha mengetahui makhluknya, lagi Maha bijaksana dalam penciptaannya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta
yang dizakati, bila mana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikan kepada 3 orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya eh, tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada kurang dari 3 orang. Demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Jadi itu dia penjelasan dari ayat tafsir Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, selain pada surat At-Taubah ayat 60, Allah juga berfirman mengenai zakat ini pada surat At-Taubah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya yaitu tafsir dari surat At-Taubah ayat 103. Di sini saya mengambil salah satu tafsir, yaitu tafsir Jalalain, yang menjelaskan bahwa ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi tenang jiwa, rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun, ketenangan batin karena tobat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai zakat yang terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. Berikut penjelasan dan tafsirnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.